Hey, hello, welcome back to my channel. Hari ini aku mau ceritain tentang instrumen keuangan di Indonesia, investasi. Jadi, aku mau ceritain tentang saham. Buat kalian yang belum tahu apa itu saham dan ingin mempelajarinya, please jangan di skip video ini karena informasi ini penting banget buat kita tahu. Saham adalah salah satu bentuk investasi keuangan di Indonesia yang legal. Jadi, saham sudah berada di naungan BEI dan OJK. So, investasi ini bukan investasi bodong seperti di luaran sana ya. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa saham itu bikin rugi, please skip tentang itu dan mulai belajar dari awal lagi, karena belajar saham itu nggak cukup sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu aja. Kita butuh waktu untuk menganalisa lebih jauh dan untuk mendapatkan feel dari bermain saham. Saham itu adalah bentuk investasi keuangan yang memiliki kinerja sangat baik. Bahkan menurut Lo Keng Hong, Bapak Investor Indonesia ini mengatakan bahwa saham is the best choice. Beliau tidak memiliki investasi di luar seperti investasi emas maupun investasi forex. Beliau hanya percaya kepada saham. Nah, kalau Pak Lo Keng Hong sudah percaya begitu, masa kita enggak sih? Membeli saham sama seperti kita membeli perusahaannya. Tidak semua perusahaan dapat dibeli dengan saham. Hanya perusahaan yang sudah terdaftar di BEI saja yang dapat kita beli sahamnya. Nah, istilah saham yang bisa kita beli adalah saham go public atau yang belakangnya ada tulisan TBK atau terbuka, seperti Bank Sentral Asia TBK, Bank Rakyat Indonesia TBK. Nah, itu adalah contoh saham-saham yang bisa kita beli. Kalau misalnya di luar sana belum terlisting dari BEI, itu artinya kita nggak bisa beli saham tersebut. Membeli saham sama dengan seperti membeli perusahaannya. Hebat dong kita, berarti dengan kita membeli saham, otomatis kita akan menjadi bagian dari kepemilikan saham tersebut. Tapi sebenarnya kenapa sih perusahaan kok butuh dana dari luar, dana dari masyarakat? Alasannya sebenarnya banyak, tapi alasan utamanya itu adalah tentang pendanaan. Jadi si perusahaan itu tidak perlu meminjam dana ke pihak ketiga dan kemudian akan memikirkan bagaimana cara mengembalikannya dan kemudian akan memberikan bunga segala macam, tidak seperti itu. Jadi adanya pendanaan dana segar ini dari masyarakat. Perlu diingat bahwa ketika perusahaan berhasil mengelola dana yang kalian berikan ke perusahaan tersebut, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari proporsi investasi kita. Tapi sebaliknya, jika kita menginvestasikan pada perusahaan yang salah, perusahaan yang tidak memiliki kinerja dengan baik, maka itu akan menjadi kerugian buat kita. Jadi pinter-pinternya kita dalam memilih perusahaan ya. Pastikan kalian memilih perusahaan yang baik untuk mendapatkan return yang baik pula. Nah, kita akan sedikit masuk ke harga saham. Tadi kan aku bilang bahwa membeli saham itu sama seperti kita membeli perusahaan. Berarti butuh uang banyak dong, dan aku nggak punya uang banyak nih buat membeli saham. Kalian jangan berpikir seperti itu salah. Karena untuk membeli saham kita tidak memerlukan uang banyak. Bahkan kadang uang yang diperlukan itu sungguh di luar nalar karena terlalu sedikit untuk investasi. Karena prinsipnya gini nih, perusahaan membagi sahamnya menjadi beberapa lembar. Nah, beberapa lembar itu baru diedarkan ke masyarakat. Tidak perlu semuanya kalian beli, hanya cukup satu lot saja dari situ. Sudah bisa untuk membeli saham. Jadi hitungan satu lot itu adalah 100 lembar saham. Oke, kita ambil studi kasusnya saham yang murah nih ya. Ada saham FREN, FERN. Ini milik Smartfren. Nah, perusahaan telekomunikasi ini udah pasti kalian tahu dong, Smartfren. Nah, saham FREN saat ini bernilai, aku cek dulu ya. Pada 5 Mei 2020 saham FREN ini nilainya adalah Rp104. Nah, ketika kita mau membeli saham itu minimal 100 lembar.
Itu artinya 104 dikali 100 lembar berapa? Hanya membutuhkan 10.400 untuk menjadi bagian kepemilikan dari friend. Murah banget kan? Dengan 10.400 kalian bisa menjadi salah satu pemilik perusahaan besar di Indonesia. Itu dia gambaran singkat tentang saham. Menarik kan? Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Aku akan jawab secepat mungkin. Jangan lupa klik like and subscribe video aku. Jangan lupa juga untuk share ke sosial media kamu. I'll see you on my next video. Bye!